Wah, ini riskan ini ya sahabat ya, cukup riskan untuk dilakukan di hutan yang terlalu ekstrim ya. Jadi kita coba sekenanya saja sahabat. Halo sahabat Taksaka Bonsai, berjumpa kembali di channel Taksaka Bonsai. Pada video edisi kali ini bersama saya Iksan tentunya. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Dan untuk pekerjaan usaha karya bisa dilancarkan serta pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Baik sahabatku, menindaklanjuti video kemarin ya, saat saya memanen hasil cangkok dari bahan bonsai sisir di sini ya. Kemarin saya potong atau turun cangkok satu cangkokan bahan bonsai sisir dari indukan di ground ini ya. Itu saya melihat ada pucuk muda, terubusan muda seperti ini ya, yang saya katakan akan saya coba lakukan praktek split rang ya. Nah jadi hari ini mumpung ada waktu ya, kita coba praktek langsung, dan agar pucuk ini tidak keburu tua sahabatku ya, jadi agak susah nanti untuk melakukan praktek split rang. Nah jadi kita akan coba. Nah sebelumnya juga saya sudah coba belajar praktek split rang untuk bahan bonsai warang bintang di sebelahnya. Nah, ada baiknya kita coba lihat dulu ya, karena untuk hasil split rangnya itu masih saya sungkup, dan beberapa hari ini hujan cukup deras ya, jadi agar tidak busuk juga. Kemarin sudah sempat saya lubangi saja untuk sungkupnya, tapi saya rasa tidak cukup ya, mungkin kita harus buka ya. Nah, kita lihat dulu untuk hasil split rang warang bintangnya sahabatku ya. Nah, untuk warang bintangnya ini ya, untuk indukannya ya sahabatku ya, cukup subur dan karena sudah musim hujan jadi daunnya cukup bagus ya kelihatannya. Nah, jadi untuk split rangnya ada di sini sahabat, untuk bahan jenis warang bintang ini. Nah, ini kita lihat untuk embunnya sudah banyak sekali di dalam ya. Ini masih terlihat hijau ya untuk daunnya. Ini kan coba saya buka ya nanti ya. Ada dua yang sepertinya agak kurang baik ya kondisinya, ini patah ya untuk batang di bagian bawah ini. Nah, dan banyak air di dalamnya. Jadi saya baru sempat cek ini. Satu lagi mungkin juga sama ya kondisinya. Nah ini airnya banyak ya. Nah ini kita coba buka saja ya. Yang satu ini terlihat agak kering sahabatku ya untuk hasil split rangnya. Jadi kita akan coba buka sahabatnya. Nah ini yang satu sahabat ya, sepertinya cukup bagus ya, nanti kita lihat dari dekat ya. Untuk hasilnya masih segar ya, dan sudah ada tumbuh pucuk-pucuk baru lagi ya di sepanjang batang splitnya ini. Nah satu lagi ya. Nah ini untuk yang pertama sahabatku ya, sudah cukup baik ya. Nah, untuk kambiumnya ini yang di bagian dalam bekas sayatannya ini sudah mulai kering ya sepertinya ya. Dan untuk keadaannya juga cukup segar. Jadi tinggal kita tunggu untuk pembesaran ya, sampai benar-benar membentuk ini. Untuk batang hasil splitannya ini tertutup dengan sempurna ya. Nanti untuk pembesaran mungkin kita proses di polybag ya setelah kita cangkok ya. Nah, yang ini juga sama, cukup bagus sahabat. Nah, cukup segar. Jadi tidak ada bekas splitan yang busuk atau kering sahabatku ya. Jadi ini cukup baik ya untuk keadaan setelah kita lakukan split rangnya. Jadi ini juga kita tunggu. Ini memang masih agak semraut ya, saya coba atur sedemikian saja sekenanya ya. Jadi nanti hasilnya bagaimana tergantung nanti pertumbuhan dari batang splitan ini ya sahabatku ya. Cukup bagus, ini sudah kita buka ya, mudah-mudahan tumbuh lebih subur nanti untuk penutupan dari bekas splitnya ini ya. Nah untuk yang ini patah sahabatku ya, mungkin karena kemarin terlalu berat untuk air yang ada di dalam plastiknya ya, seperti ini ya. Cukup banyak air, tapi tidak mati juga sahabat ya, tidak rusak juga. Ini masih kelihatan segar ya. Nah,
Nah ini seperti ini sahabat, cuma agak layu memang ya, ini agak layu sahabat. Nah, jadi kita coba biarkan, mudah-mudahan bisa tumbuh setelah kita apa namanya, atau lebih segar setelah kita buka sungkupnya ya. Nanti dibantu bara yang lembab karena musim hujan ya. Nah, kemudian yang terakhir yang terlihat mati tadi sahabat ya. Nah yang ini sepertinya kering ya sahabat ya, ini gagal sepertinya ya. Kita coba buka ya untuk plastiknya ya. Nah, seperti ini kalau split terang gagal ya, dia busuk dan tentunya daunnya juga kering ya. Ini berjamur ya, jadi uap air di dalam terlalu banyak, jadi ini tidak berhasil satu sahabat ya, hanya 3 yang berhasil. Rencana saya split lebih banyak nanti ya. Nah, nanti kalau sudah ada waktu kita lakukan split lebih banyak ya, agar hasilnya bervariasi ya sahabat ya. Oke, itu saja untuk review dari splitan warna bintang ya, bahan bonsai warna bintang. Nanti kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan yang 2 tadi yang cukup baik itu bisa tumbuh dengan lebih besar ya, untuk pembesarannya lebih cepat lagi ya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan percobaan atau belajar praktek split terang untuk pucuk sisir sahabatku ya. Oke, ini dia sahabat ya, untuk pucuk yang akan kita apa namanya, split ya. Kita coba split ya untuk jenis sisir juga. Nah seperti biasa ini di awal kita habiskan daun-daunnya. Nah ini sepertinya ada hama yang berwarna hitam-hitam seperti ini ya, mungkin seperti kutu pohon sahabatku ya. Ini cukup banyak di bagian ujung batang muda atau pucuk terubusan dari sisir ini ya. Ini kita bersihkan dulu untuk daunnya dan durinya. Ini kita buang juga ya. Untuk sancang belum sahabatku ya. Nah, jadi kita akan coba nanti belakangan untuk belajar. Ini masih proses coba-coba sahabatku. Mudah-mudahan ini berhasil juga, karena untuk mencari karakter sisir di alam, di samping karena pohonnya itu juga sudah hampir punah mungkin ya, karena saya jarang sekali menemukan pohon sisir di alam di lingkungan saya. Ini kemarin saya dapat di tepi sungai ya, di bawah sebuah pohon besar, pohon jati ya. Jadi ukurannya hanya sekitar kurang dari sekelingking ya. Ini saya tancap ada 3 ya. Saya step dulu pertama di awal, kemudian saya tancap ya di ground ini, dan sekarang sudah cukup besar dan banyak percabangan yang bisa kita budidaya kembali ya. Nah jadi dengan demikian untuk mencari karakter sisir yang cukup unik ini susah ya di alam ya. Jadi kita akali dengan teknik budidaya seperti ini, split terang ini ya, untuk membuat suatu karakter buatan ya, karakter batang buatan untuk membentuk sebuah bonsai sahabatku ya. Jadi dengan teknik split terang ini akan tercipta karakter sesuai dengan imajinasi kita. Hanya saja untuk tingkat apa namanya, kegagalannya juga ada sahabatku ya, atau resiko kematian bahan juga ada seperti ini, karena kita melakukan teknik yang cukup ekstrim bisa dibilang ya. Nah jadi seperti ini sahabatku ya, sudah saya kurangi untuk daun dan durinya ya. Ini mungkin keseluruhan saja sahabat, sampai di bawah ya. Untuk duri mudanya, untuk sisir ini masih lembut ya, hanya saja tetap di ujung itu tajam. Jadi kalau yang untuk yang sudah tua itu apa namanya, tersentuh sedikit saja itu rasanya sudah lumayan sakit sahabat ya. Jadi tetap berhati-hati untuk menggarap bahan bonsai sisir ini ya. Nah sudah sahabat, jadi seperti ini. Nah, yang pertama ini kita pecah dulu ya untuk batang splitnya ya. Oke, untuk proses split terang kita mulai dengan menggunakan silet ya, silet tipis seperti ini, seperti biasa untuk proses split terang yang mungkin sahabat sudah pernah saksikan ya di channel yang lain mengenai budidaya bonsai ya. Nah ini saya pencet dulu ya, kira-kira bagian mana yang sudah agak apa namanya, sudah agak keras sahabatku ya. Nah, mungkin dia mulainya dari sini sahabat, di sini agak masih muda ya. Ini sepertinya agak kelewatan ya untuk proses split terangnya, karena beberapa hari lalu ini baru saya temukan ya, atau saya lihat untuk
pucuk muda seperti ini ya. Jadi sekarang sudah agak keras dan agak panjang, tapi kita coba saja sahabatku ya, tidak ada salahnya. Ini saya ambil dari atas mungkin ya. Bisa saja sebenarnya, hanya saja tingkat kesulitannya kalau dari bawah di bagian atas itu mungkin agak menyimpang ya untuk goresannya atau torehannya ya. Ini harus berhati-hati dan harus benar-benar sabar sahabatku ya. Nah, ini masih cukup enak ya, cukup mudah ya untuk batangnya, untuk ujungnya ini. Jadi tidak terlalu sulit untuk kita belah ya. Tapi tetap juga harus hati-hati. Sebenarnya teknik split trunk ini menurut saya teknik lanjutan ya untuk belajar bonsai sahabatku, karena sudah tingkat kesulitannya ini sudah cukup jauh ya. Tapi sebagai pemula kita coba saja ya, ada waktu kita coba, atau ada bahannya kita langsung coba ya, tidak ada salahnya. Siapa tahu berhasil, jadi kita punya bahan belajar lagi dengan karakter yang cukup bagus ya. Apalagi jenis-jenis yang sudah cukup langka ya, seperti sisir ini, patut kita lestarikan juga ya. Nah, di sini mulai keras sahabat, kita harus tekan lebih keras di sini ya. Oke, saya tidak berani terlalu panjang ya, tidak berani terlalu panjang, jadi cukup saya kira. Mudah-mudahan berhasil, nanti kita coba lagi lebih banyak. Nah, jadi seperti ini sahabatku ya, sudah pecah dua, sekarang kita akan coba pecah satu lagi ya. Nah, mudah-mudahan untuk batang muda seperti ini, untuk bahan bonsai sisir ini tidak terlalu renyah ya. Nah, mungkin di bagian ujung masih lembut ya, tapi semakin ke bawah ini sepertinya agak renyah itu ya sahabat ya. Nah, jadi kita lakukan pelan-pelan ya. Ini kita pecah sekali lagi ya. Nah, oke, cukup mendebarkan sahabatku ya untuk proses split trunk ini ya. Karena ini kalau tidak dikontrol dia larinya kemana-mana ya. Yang penting tidak putus saja.
Nah, jadi seperti ini. Tinggal satu lagi ya, kita lanjutkan. Nah, oke. Sahabatku, jadi sudah berhasil saya pecah menjadi 4 bagian ya untuk satu batang muda ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini mudah-mudahan ya mau ya, karena saya baru coba untuk sisir juga ini setelah kemarin warna bintang dan belakangan nanti sancang sahabatku ya. Jadi sekarang kita lanjutkan prosesnya untuk pembentukan ya sahabat ya. Pembentukan dari batang yang sudah kita split ini atau pucuk yang sudah kita split ini ya, sesuai dengan selera ya. Kita lakukan pelan-pelan. Ini coba saya panjangkan sedikit lagi untuk sayatannya ya. Untuk memegang ini kita pakai lidi ya, seperti split yang warna bintang kemarin ya. Karena saya coba pakai kawat itu terlalu berat ya sahabat ya. Jadi lidi saja saya kira cukup, karena batangnya juga ini masih cukup muda ya. Nah, ini saya ragu-ragu mau pecah lagi atau bagaimana ya. Ini kelihatan kurang panjang ya. Saya coba pecah lagi sedikit saja sahabatku ya. Ya, ini sudah agak keras di bagian sini ya, kita sudahi saja. Oke, sudah cukup sahabat. Nah, kita sekarang lakukan pengikatan lidinya dulu ya. Mudah-mudahan bisa bagus ya hasilnya ya. Sahabat yang memiliki indukan sisir juga bisa coba sahabat ya. Nah, siapa tahu bisa dibagikan juga untuk sahabat hobi yang lain. Jadi mungkin dengan teknik yang berbeda ya, sama-sama split terang, tapi teman-teman bisa menemukan cara baru dalam melakukan split terangnya, atau apa namanya, cara meniupkan batang yang sudah di split juga ya. Itu bisa menjadi referensi juga buat sahabat penghobi lain yang ingin mencoba belajar split terang ya. Nah, jadi seperti ini sahabat ya, kita coba bentuk sahabat sekarang ya, pelan-pelan saja, semoga tidak patah atau remuk ya. Wah, ini riskan ini ya sahabat ya, cukup riskan untuk dilakukan liukan yang terlalu ekstrim ya. Jadi kita coba sekenanya saja sahabat. Nah, ini sudah masuk duluan ya ke sini.
ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau jadi hasilnya pasti lumayan ya. Oke, jadi saya coba seperti demikian dulu ya. Nah, ini kita ikat dulu di bagian ujung ya. Ini mungkin tidak saya sungkup sahabatku ya. Nah, ini saya akan biarkan seperti ini saja, karena seperti tadi warang bintang itu ya, itu agak tidak busuk ya, karena udara juga sudah cukup lembab. Untuk musim sudah masuk musim penghujan sepertinya ini, tiap hari sudah mulai turun hujan ya. Jadi kita biarkan saja, mudah-mudahan tidak terlalu riskan ya. Jadi kira-kira begitu ya sahabat ya, mudah-mudahan tidak mati ya atau kering ya, seperti yang satu warna bintang tadi. Nah, kita coba lihat hasilnya dari dekat sahabat ya. Baik sahabatku, jadi seperti demikian ya untuk proses split trunk bahan bonsai sisir yang saya lakukan kali ini ya. Ini juga percobaan setelah warung bintang kemarin. Mudah-mudahan hasilnya juga cukup bagus ya, dan tidak ada pembusukan atau kegagalan dalam hasil proses split trunk ini ya. Seperti tadi di awal saya katakan, karena ini sudah musim penghujan ya, dan untuk curah hujan sudah cukup banyak, jadi kita tidak sungkup ya. Takutnya seperti warung bintang tadi, kita terlambat ngecek ya, busuk ya dan kering seperti tadi ya, yang salah satu itu ya. Jadi kita tunggu pertumbuhannya. Untuk sementara ini saja yang kita coba lakukan split trunk ya. Mungkin nanti yang di belakang ini kita akan coba lagi ya belakangan, karena ini sudah mulai mendung dan sudah akan hujan ya. Jadi kita sudahi saja untuk video kali ini sahabatku ya. Mudah-mudahan cukup bermanfaat buat sahabat penghobi di seluruh Nusantara ya, terutama bagi sahabat penghobi bonsai pemula yang baru mulai belajar tentang seni bonsai seperti saya. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar sahabatku ya. Mohon maaf atas kekurangan pada video kali ini. Saya Iksan mohon pamit undur diri ya. Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya dengan praktek-praktek yang berbeda untuk jenis-jenis budidaya bahan bonsai ya. Mudah-mudahan sahabat semua bersedia mendukung dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe bagi sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai, agar saya bisa tetap berbagi ya proses belajar saya di bidang seni bonsai ini. Akhir kata, mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Saya sudahi saja, saya tutup videonya. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, dan salam Taksaka Bonsai.